Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu dalil hukum syar'i yang kedudukannya diperselisihkan di kalangan para fuqaha, yaitu istihsan. Sekarang pengertian istihsan. Istihsan itu dari asal katanya hasuna menjadi istahsana yastahsinu istihsanan, yang secara bahasa berarti menganggap baik sesuatu. Istihsan secara istilah yaitu beralih dari suatu ketentuan hukum pada ketentuan hukum lain karena ada dalil yang menghendaki peralihan itu. Nah, beralih di sini ada kalanya beralih dari kias jali, yaitu kias yang nampak, pada kias khafi, pada kias yang samar. Atau meninggalkan hukum umum beralih pada hukum perkecualian atau hukum khusus. Dengan demikian, maka istihsan itu ada dua macam, yaitu istihsan kiasi dan istihsan istitsnai. Sekarang pertama istihsan kiasi, yaitu terjadi ketika suatu kasus dapat dikiaskan pada kias jali dan kias khafi. Misalnya perwakafan tanah milik. Dengan kias jali, maka wakaf itu dikiaskan pada jual beli karena sama-sama berupa pelepasan hak. Kalau dengan kias jali, maka wakaf tanah itu tidak mencakup hak akses menuju tanah tersebut. Sebaliknya, jika kias khafi, maka wakaf itu dikiaskan pada sewa menyewa karena sama-sama tujuan, yaitu agar tanah itu dimanfaatkan. Kalau kias khafi, maka wakaf tanah itu mencakup hak akses menuju tanah tersebut sekalipun tidak disebutkan di dalam akad. Nah, misalnya di sini ya contoh. Di sini ada tanah pertanian ya. Kemudian di tengah ini jalan. Nah, misalnya yang dikiaskan itu, yang diwakafkan itu nih sebagian tanah yang nomor 3 ini. Misalnya, kalau tanah ini diwakafkan dan di dalam ikrar wakaf tidak disebutkan apakah wakaf itu juga mencakup hak akses menuju tanah tersebut atau tidak. Jika dikiaskan pada jual beli, maka tidak mencakup hak akses menuju tanah ini. Karena kalau jual beli tanah, misalnya jual beli tanah di sini, pada waktu akad tidak disebutkan bahwa pembeli berhak melewati tanah yang lain ini menuju tanah tersebut. Kalau tidak disebutkan maka ya tidak punya hak, demikian kata Hanafiyah. Tapi kalau tanah ini disewakan, maka sekalipun dalam akad sewa menyewa tidak disebutkan adanya perjanjian bahwa penyewa berhak mendapatkan akses menuju tanah tersebut, tetap si penyewa itu harus diberi hak akses, karena kalau tidak maka tanah ini tidak bisa dimanfaatkan. Nah, dalam hal ini istihsan kiasi di sini adalah meninggalkan kias jali beralih pada kias khafi. Jadi lebih memilih kias pada sewa menyewa karena lebih sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu agar tanah tersebut bisa dimanfaatkan. Gitu. Berikutnya itu istihsan istitsnai. Istihsan istitsnai adalah meninggalkan hukum umum beralih pada hukum khusus atau perkecualian. Dan ini dapat berupa meninggalkan hukum umum berdasarkan nas.
Misalnya, tidak batalnya orang makan karena lupa bagi yang berpuasa. Hukum umumnya adalah seseorang tidak boleh makan dan minum pada saat berpuasa. Tapi kemudian terdapat hadis Nabi yang berisi ketentuan bahwa barang siapa yang makan atau minum karena lupa pada saat berpuasa, maka begitu ingat hendaknya teruskan puasanya, berarti puasanya tidak batal. Contoh lain misalnya, ada larangan menjual sesuatu yang tidak dimiliki. La tabi' ma laisa 'indak. Jangan kau jual apa yang tidak ada di sisimu. Nah, tapi ada perkecualiannya, yaitu dalam jual beli salam. Jual beli salam adalah jual beli dengan pembayaran cash di awal, sedangkan penyerahan barangnya di kemudian hari. Nah, kehalalan jual beli salam ini berdasarkan hadis Nabi, merupakan perkecualian dari ketentuan umum larangan menjual sesuatu yang belum dimiliki. Berikutnya adalah meninggalkan hukum umum karena ijma. Seperti bolehnya jual beli istisna, yaitu jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang. Jadi pada saat transaksi barang itu belum ada, pembeli baru memesan kepada penjual supaya membuatkan barang. Nah, jual beli istisna ini tidak ada ulama yang mempersoalkan. Berarti telah terjadi ijma akan kebolehan jual beli istisna. Yang ketiga yaitu meninggalkan hukum umum karena urf. Seperti sewa kamar mandi tanpa adanya penentuan waktu pemakaian. Nah, dalam ketentuan umum sewa menyewa bahwa waktu penggunaan itu harus ditetapkan. Tapi dalam sewa kamar mandi, lamanya penggunaan kamar mandi berikut fasilitas air yang digunakan itu tidak ditentukan. Ini sudah menjadi kebiasaan. Itu namanya meninggalkan hukum umum karena urf. Yang keempat yaitu meninggalkan hukum umum karena maslahah. Seperti membuka aurat dalam rangka pengobatan. Hukum umumnya seseorang itu tidak boleh membuka aurat kepada orang lain kecuali suami atau istrinya. Tapi dalam kepentingan medis, dalam rangka pengobatan, maka pasien boleh membuka aurat kepada dokter yang hendak mengobati atau melakukan tindakan medis. Itu karena kemaslahatan. Nah, dari semua istisna-istisnai, maka dapat kita simpulkan bahwa istisna-istisnai itu adalah meninggalkan hukum umum, yaitu hukum haram, beralih kepada hukum mubah. Kapan yang haram menjadi mubah? Yaitu ketika dalam kondisi darurat atau dalam kondisi masyaqqah atau kesulitan. Nah, kehujjah istihsan, artinya kedudukan istihsan sebagai dalil hukum. Nah, istihsan diterima sebagai dalil hukum dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Artinya banyak kasus dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki itu ditetapkan berdasarkan istihsan. Sedangkan Imam Syafi'i terkenal sebagai imam mujtahid yang menolak istihsan. Mengapa Imam Syafi'i menolak istihsan? Ini yang jadi pertanyaan. Nah,
Istihsan pada era Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mendapati praktek istihsan di kalangan mazhab Hanafi itu sebagai penetapan hukum berdasarkan rasio semata tanpa dalil yang kuat. Oleh karena itu Imam Syafi'i menolak praktek istihsan yang dia dapatkan di kalangan mazhab Hanafi itu. Nah, setelah berlalu era Syafi'i, ulama Hanafiyah kemudian menyusun konsep istihsan berdasarkan fatwa-fatwa Imam Hanafi dengan dalil istihsan. Yang ternyata istihsan Imam Hanafi itu, ya kalau tidak istihsan qiyasi, merupakan istihsan istisnai. Dengan demikian, istihsan yang ditolak oleh Imam Syafi'i tidak seperti istihsan yang dirumuskan oleh ulama Hanafiyah berikutnya setelah berlalu era Imam Syafi'i.